Insyaallah kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai i'rab dari surat Al-Qadar. Baik, kita mulai. Di sini ada tulisan suratul Qadari Makkiyatun wa hiya khamsun ayati kalimatuha salasuna kalimatan hurufuha mi'atu wasna asyara harfan. Baik, kita mulai untuk ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkannya fi lailatul qadar. Al-Qur'an, ya di sini kembali kepada Al-Qur'an, di Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, untuk i'rabnya dimulai dari kata inna, di mana inna ini ada dua kata, inna dan na. Untuk inna itu harfu taukidin wa nasbin mabnin alal fathhi. Jadi ini merupakan huruf penegasan dan nasab. Jadi inna itu punya fungsi. Fungsinya adalah tansibul isma, menasabkan isim, bisa dengan fathah, wa tarfa'ul khabar, dan merafakan khabar, bisa dengan dhammah. Baik, na-nya di sini adalah dhamir muttasil. Jadi na merupakan dhamir yang tersambung, mabniun. Keadaannya selalu mabni, ada sukun. Mabninya selalu dengan sukun, fi mahalli nasbin, dia menempati tempat sebagai nasab, isim inna. Jadi tadi inna punya amalan atau punya fungsi, tansibul isma, menasabkan isim. Nah, jadi na di sini adalah isim inna, tetapi dia karena mabni jadi fi mahalli nasbin. Khabarnya adalah, kita lihat lanjutan ayatnya, anzalnahu. Ini terdiri dari tiga kata, anzal, kemudian na, dan hu. Untuk anzal ini fi'il madhi mabniun 'ala sukuni. Jadi fi'il madhi selalu mabni, ya. Nah, di sini mabninya dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Di annahu atau litisalihi bina'il fa'il. Karena dia tersambung dengan na fa'il. Nah, ini namanya na fa'il. Anzalna, katabna, qara'na. Nah, di situ adalah na fa'il yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah nahnu sebetulnya. Kemudian bisa juga ya, ada yang tersambung dengan ta fa'il. Berarti kalau dengan ta fa'il berarti anzalta, qara'ta, katabta, atau qara'tu, anzaltu. Nah, itu ta fa'il namanya. Baik, kita lanjutkan dahulu. Na-nya di sini ada dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, anzal itu tadi kan fi'il atau kata kerja. Maka setiap kata kerja, karena di sini kata kerjanya aktif, maka memerlukan pelaku. Pelakunya adalah dhamir na. Karena dia mabni, maka dia fi mahalli raf'in sebagai fa'ilun. Jadi fa'il itu selalu rafa. Salah satu tanda rafa adalah dengan dhammah. Nah, kita lihat di sini al-ha'u dhamir muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ada predikat atau kata kerja, ada subjeknya tadi na atau fa'il. Nah, ada objeknya adalah dhamir ha di sini. Kita lihat maf'ulun bih wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar inna. Nah, sebelum ini bisa kita tambahkan di sini. Hak di sini kembali kepada kata Al-Qur'an sebetulnya. Inna anzalnahu, kami telah menurunkan, hu di sini adalah Al-Qur'an. Nah, baru kita kembali ke sini, wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar inna. Nah, jadi kata anzalna itu menempati tempat sebagai khabar inna, sehingga dia fi mahalli raf'in. Tetapi nama khabarnya adalah dia terdiri dari jumlah fi'liyah. Jadi khabar dengan jumlah fi'liyah. Khabar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Baik, selanjutnya di sini ada fi harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Ini biasa, ya. Kemudian lailati, dibaca lailati. Kenapa demikian dengan kasrah? Karena dia ada fi, di mana fi itu memiliki fungsi memajrurkan, dan tandanya majrur itu bisa dengan kasrah. Jadi al-lailati ism majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrah wa huwa mudhaf. Kedudukan lain dia ada sebagai mudhaf. Berarti nanti ada mudhafun ilaih. Tetapi sebelum kita menentukan mudhafun ilaih, boleh ditambahkan di sini li'annahu ismul mufrad. Nah, baru kita masuk ke kata al-qadri. Kata al-qadri diberikan harakat kasrah. Kenapa? Karena dia berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Di mana setiap mudhafun ilaih itu pasti majrur.
Salah satu tanda majrur yaitu wa alamatu jarhi dengan kasrah. Tanda majrur salah satunya dengan kasrah. Ini kalau kita mau tambahkan, kenapa sih tanda majrur itu dengan kasrah? Di sini bisa alasannya adalah li'annahu ismul mufrad. Nah, setiap isim mufrad itu seringkali majrurnya dengan kasrah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa-nya harfu istinab, harfu permulaan mabniun 'alal fathi, ma-nya isim istifham mabniun 'alas sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, ma di sini menunjukkan mubtada, isim di awal kata. Dan dia termasuk isim istifham. Jadi kalau di sini ma sebagai isim istifham berarti ini ma memiliki makna bahwa ma di sini adalah menunjukkan sesuatu yang belum diketahui atau bisa juga menunjukkan sesuatu pengharapan untuk difahami. Baik, selanjutnya di sini adraka. Adraka ini ada dua kata, adra dan kaf. Adraknya fi'il madi mabni al fathi. Fathahnya itu fathah al-muqaddar alal alif. Jadi fathahnya pada kata ini dia, ada alif sebetulnya. Di sini ada alif, namanya aliful mamdudah. Jadi alal alifil mamdudati. Domirnya wal fa'il domir mustatir takdiruhu huwa. Jadi di sini fa'ilnya dia tersembunyi. Makanya di sini disebut dengan domir mustatir. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kata kerja itu memiliki fa'il atau pelaku dengan domir? Bisa dilihat dengan secara fisik sebetulnya tulisannya. Pada kata wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, di sini ada tidak isim yang menunjukkan rofa? Walaupun di sini ada sebetulnya. Ini lailatu, ini rofa dengan doma. Tetapi di sini kurang tepat karena di sini adara ini menunjukkan pelakunya adalah atau subjeknya adalah bermakna mudzakkar, sedangkan lailatu ini bermakna muannas. Jadi di sini kemungkinannya fa'ilnya atau subjeknya adalah dengan dhamir mustatir. Takdirhu di sini kebetulan huwa. Oke, selanjutnya wal kaf itu dhamir muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, kaf di sini sebagai maf'ulun bih ya. Tapi maf'ulun bih awal. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar ma. Nah, tadi kan ma kita tetapkan sebagai fi mahalli raf'in mubtada'un. Ma itu mubtada. Sehingga harus butuh khabar. Khabarnya adalah khabar jumlah fi'liyah yang terdiri dari kata kerja dan subjek, fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir huwa, fi'ilnya adalah adra. Oke. Selanjutnya kata ma isim istifham mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Ma di sini juga sama berkedudukan sebagai mubtada'un. Kemudian lailatu berarti di sini khobar. Jadi alasan kenapa kata lailatu diberikan dhammah itu karena dia khobar, di mana salah satu tanda khobar yaitu dengan dhammah. Nah, wa huwa mudhaf. Berarti kata al-qadri ini mudhafun ilaihi dan harus dengan kasrah. Karena setiap mudhafun ilaihi itu pasti majrur. Salah satu tanda majrur itu dengan kasrah. Kenapa demikian? Li'annahu ismul mufrad. Nah, tetapi di sini ditambahkan al-qadri mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin, dan jumlah ismiyah dari kata lailatul qadri, ma lailatul qadri fi mahalli nasbin menempati tempat sebagai nasab maf'ulun bih tsani, menjadi maf'ulun bih yang kedua. Maf'ulun bih pertama tadi huruf kaf, dhamir kaf. Maf'ulun bih kedua adalah ma lailatul qadri. Selanjutnya di sini lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Nah, kata lailatu kita lihat mubtadaun. Isim di awal kata itu selalu marfu. Tanda marfu salah satunya dengan dhamma. Makanya ini diberikan dhamma. Kenapa? Karena li'annahu ismul mufrad. Setiap isim mufrad itu seringkali marfu'nya dengan tanda dhamma. Nah, tetapi kedudukan lain di sini sebagai mudhaf, wa huwa mudhaf. Berarti kata al-qadri ini harus mudhafun ilaihi dan tandanya majrur dengan kasrah. Jadi al-qadri mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Li'annahu ismul mufrad. Khairun itu pasti sebagai khobar karena tadi lailatu itu mubtada, khairun di sini khobar. Nah, tandanya makanya dhamma karena setiap khobar itu pasti marfu dan salah satu tanda marfu sekali lagi umumnya dengan dhamma. Walaupun ada tanda marfu yang lain sebetulnya sesuai dengan jenisnya.
Apakah dia isim mufrad, isim muannas, isim jamak taksir, jamak mudzakkar salim, atau jamak muannas salim. Nanti akan ada contoh-contoh yang lainnya di surat yang lainnya mungkin. Khairun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm li'annahu ismul mufrad. Min itu harfu jar mabni ala sukun. Alfi karena dia diawali min maka dia harus kasroh karena dia isim majrurun. Jadi alfi isim majrurun bi min wa alamatu jarhi al kasroh. Kemudian syahrin ini menjadi mudhafun ilaih ya. Jadi diberikan kasroh itu karena dia mudhafun ilaih. Nah ini alfi kurang nih. Ini harusnya ditambahkan wa huwa mudhaf. Syahrin di sini mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi tanwin al kasrah. Al kasrah li'annahu ismul mufrad. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ayat keempat kita lihat tanazzalu, tanazzala yatanazzalu, nazzala yunazzilu. Tanazzala, tanazzalu ini fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi ini merupakan fi'il mudhari, fi'il atau kata kerja yang bermakna sedang atau berlangsung atau akan. Ini keadaannya marfu, alamat marfunya adalah dengan dhammah. Ini sebetulnya bisa ditambahkan di sini li'annahu fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, ini juga bisa. Nah, al-malaikatu. Nah, ini kita berikan kedudukan sebagai fa'il. Kenapa demikian? Karena di sini kata tanazzalu itu merupakan fi'il dan setelah itu ada kata yang berharokat dhammah. Maka kemungkinan di sini adalah sebagai fa'il. Nah, ini kata tanazzalu al-malaikatu, fa'ilnya ini fa'il yang zahir, yang nampak, yang kelihatan ada tulisannya di sini. Kalau tadi kan dhamir tidak kelihatan, ada ro, huwa-nya tidak kelihatan. Jadi al-malaikatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian warruh, wawunya harfu atfin mabni alal fathi, sehingga kata ar-ruh ini sebagai isim ma'tufun, ma'tuf ala al-malaikatu. Karena al-malaikatu dengan dhammah, maka ruh pun harus dengan dhammah karena dia tergabung dengan kata al-malaikatu, tersambung. Isim ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Fiha harfu jar mabni ala sukun, haknya berarti isim dhamir tetapi majrurun fi mahalli majrur. Fi mahalli jarin bi harfi jarin. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin bi harfi jar. Ini ruhnya dihapus saja nih. Ini tertulis ya, ruh dihapus. Fiha tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni. Nah, ini biidzni bi harfu jar mabni ala kasrah, berarti idzni itu harus kasrah karena dia bagian dari isim majrur diawali oleh harfu jar. Idzni isim majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasrah wa huwa mudhaf. Nah, dia berkedudukan sebagai mudhaf juga. Berarti rabbihim, rabbinya itu mudhafun ilaih, makanya diberikan kasrah karena dia mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Dan dia punya kedudukan lain yaitu sebagai mudhaf juga. Jadi selain mudhafun ilaih dia juga sebagai mudhaf. Nah, ini bisa. Maka himnya itu walaupun dia dhamir tetapi dia berkedudukan fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Oke. Hum dhamir muttasil mabni ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Min harfu jar mabni ala sukun, kulli isim majrurun karena ada min ya. Dan dia bil kasrah. Harfu jar kulli isim majrurun bi min wa alamatu jarrihi al kasrah wa huwa mudhaf. Kedudukan lainnya sebagai mudhaf. Amrin maka dia menjadi mudhafun ilaihi. Makanya diberikan kasrah tain. Amrin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi tanwin al kasri. Terakhir salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun itu khabar muqaddam. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada kaidah khabar mubtada dan ada mubtada. Tetapi ada juga dalam bahasa Arab khabar itu tidak selalu khabar mubtada, tetapi khabar muqaddam. Jadi khabar yang dikedepankan. Mubtadanya kita akhirkan. Namanya nanti mubtada muakhkhar. Nah, salamun di sini berkedudukan sebagai khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan. Nah, ini sudah menjadi
aturan dalam bahasa Arab bahwa khobar itu tidak selalu di belakang, bisa dia di depan, tergantung kondisinya. Nah, di sini contohnya nih, salamun hiya. Khobarnya dikedepankan, khobar muqaddam. Jadi alasan kenapa mimnya didomahkan karena dia khobar muqaddam. Marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm. Untuk penjelasannya bisa dicek di video-video sebelumnya terkait khobar muqaddam, mubtada muakhir. Kemudian selanjutnya hiya dhamir munfasil mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada muakhir. Nah, mubtadanya diakhirkan. Kata hiya ini merupakan mubtada. Namanya mubtada muakhir. Kalau yang biasa namanya mubtada saja. Tadi contohnya ma isim istifham fi mahalli raf'in mubtadaun. Kalau yang ini hiya di sini salamun hiya, dia mubtada, namanya mubtada muakhir. Kemudian selanjutnya hatta harfu ghayah, harfu yang menunjukkan tujuan, artinya tadi sehingga, wajar, dan dia punya fungsi sebagai jar. Jadi kalau harfu ghayah itu atau hatta itu, dia sebetulnya tidak hanya berfungsi sebagai jar, bisa juga dia berfungsi selain jar. Contohnya sebagai harfu jazm itu juga bisa. Nah, di sini karena dia ada kata setelahnya itu isim, maka dia hatta di sini berfungsi sebagai harfu jar. Hatta harfu ghayatin wajar mabniun ala sukuni, mabninya dengan sukun. Matla'i berarti di sini dia majrurun karena tadi hatta di sini berfungsi sebagai jar. Harfu ghaya wajar. Jadi isim majrurun bi hatta wa alamatu jarhi al kasrah wa huwa mudhaf. Maka kata al-fajri diberikan kasrah itu dikarenakan dia berkedudukan sebagai mudhafun ilaihi. Majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Baik teman-teman, ini mungkin terkait i'rab dari surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe guna mendukung channel Al-Insyirah TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.